berdasarkan waktu maksimal 18 menit. Silakan dipresentasikan dengan baik apa yang perlu disampaikan. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sama Pak No karena memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Sekara Sri Maheswari akan mempresentasikan portofolio prakerja saya. Untuk awalan tentang saya, nama saya Sekara Sri Maheswari. Saya anak pertama dari 2 bersaudara dan seorang mahasiswa yang masih aktif dan masih menempuh pendidikan di SMK Negeri 7 Surakarta. Untuk jurusan saya memilih broadcasting dan perfilman. Lalu untuk yang lain, alamat rumah saya ada di Jalan Sekarjaga 3, RT 04 RW 02, Pajanglawang, Kota Surakarta. Tempat tanggal lahir 29 November 2005. Untuk NISIN sampai tempat 10991. Lanjut. Oke, untuk berikutnya riwayat pendidikan. Saya pertama masuk SDN Belanda 3, masuk 2013, lulus 2018, lalu kemudian dilanjutkan dengan SMPN 27 Surakarta, masuk 2019, lalu lulus 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan saya di SMK Negeri 7 Surakarta dan memutuskan mengambil jurusan broadcasting dan perfilman. Alasan saya memilih jurusan ini karena ketertarikan saya pada bidang fotografi dan perfilman. Lalu saya memang tidak memiliki presentasi, tapi saya pernah mengikuti acara program pembuatan TV seperti contohnya variety show sebagai program direktur, lalu berikutnya pembuatan magazine sebagai produser utama. Bisa lanjut. Untuk garis besar tempat magang saya adalah dipimpin langsung oleh Eka Wibowo yang merupakan wartawan dari Metro TV. TV Muhammad Magenda sudah berdiri sejak 30 Maret 2015 dan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang advertising agency, digital agency, production house, dan event organizer yang sekarang berlokasi di Jalan Legend Suprapto nomor 83 Sumber, Kelurahan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Paparan kemampuan yang dimiliki peserta didik sebelum dan sesudah. Sebelum PKL saya cukup bingung dengan pengerjaan suatu konten, seperti bagaimana cara pengelolaan konten yang baik, bagaimana cara para konten kreator dapat menggait audiens untuk menonton konten mereka, dan bagaimana caranya dapat membuat video tidak terlihat membosankan agar penonton dapat menikmati. Lalu setelah proses praktek kerja lapangan, saya mendapatkan ilmu bagaimana cara konten dapat disorot oleh beberapa audiens, bagaimana membuat konten hanya dalam waktu 3 detik dan dapat menyangkut informasi penting dan ringkas dari konten yang diberikan. Ketertarikan mata pelajaran. Untuk mengambil kejuruan, beberapa pembelajaran dari guru kejuruan sangat cukup membantu saya saat proses praktik kerja lapangan berlangsung. Misalnya pengambilan kamera yang baik, pergerakan kamera, dan jenis gambar, pengambilan gambar serta cara dasar pembuatan sebuah naskah. Lalu untuk mapel umum, beberapa pembelajaran dari yang diajarkan guru mapel NA sangat cukup membantu saya dalam beradaptasi pada lingkungan industri kerja saat program praktik kerja lapangan berlangsung. Seperti contohnya pentingnya manajemen waktu yang diajarkan oleh bimbingan konseling. Lalu ada sikap tanggung jawab dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh mapel guru PPKN, membiasakan tubuh agar tetap sehat, terjaga kesehatannya. Dari mapel penjas, berperilaku sopan dan menggunakan bahasa yang santun saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Dari mapel bahasa Jawa. Refleksi peserta didik dalam aspek pengetahuan memberikan konten yang tidak mengandung atau mengundang konflik masyarakat dan lebih menyajikan konten yang inovatif, menghibur, dan dapat dipahami mudah oleh para audiens. Lalu ada aspek sosial, yaitu meningkatkan keterampilan membangun hubungan baik antara rekan kerja di tempat PKL ataupun di luar tempat PKL. Ini berlaku dalam hal mengetahui bagaimana mengenal emosi orang lain, menjadi rekan kerja yang baik, dan terlibat dalam penyelesaian konflik. Di sisi lain, hal ini juga mengajarkan saya bagaimana cara bekerjasama yang baik dengan orang lain dan melatih kerjasama tim. Lalu ada aspek fisik, fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran juga merupakan faktor penting untuk mendukung kinerja siswa. Contohnya yang paling umum adalah wifi gratis.
Dengan adanya fasilitas ini di lingkup sekolah ataupun tempat magang, para siswa dapat mampu memanfaatkan hal ini untuk membantu mengerjakan tugas-tugas penting yang membutuhkan sinyal kuat. Lalu ini ada dokumentasi PKL. Dalam program PKL praktik kerja lapangan, saya mendapat ilmu dalam pembuatan konten media sosial dan juga liputan untuk wartawan. Gambar sebelah kiri itu waktu ketika saya ada menjadi tim dokumentasi sebuah acara kolaborasi evidence di Lokananta. Lalu gambar sebelahnya itu pembuatan proses konten saya untuk tema BST, jalur BST ya. Lalu ini beberapa hasil karya saya, dari contohnya meriahnya suasana Natal. Lalu berikutnya ada Google Doodle hari ini temanya tentang Amina Cendrakasih. Lalu ada tentang informasi singkat tentang Vina Panduwinata. Lalu ada konten koridor 6 ini tentang jalur BSD, Harapan saya kedepannya adalah tetap melanjutkan pendidikan saya di jenjang yang lebih tinggi dan belajar lebih dalam tentang komunikasi sosial dan bagaimana pengolahan informasi lebih baik. Sudah? Terima kasih. Maaf Pak, ini saya baru tahu. Oh, yang itu nggak ada, itu saya hapus. Bukan itu. Oke, pertanyaannya, apa yang kamu rasakan selama kamu PKL 6 bulan di sana? Saya rasakan, mungkin gimana ya, karena mungkin itu dunia industri, saya merasa penasaran terus tertantang gitu, senang kayak oh ternyata wartawan kalau live itu begini, kalau mungkin kalau pas buat naskah pas live secara mungkin berita itu ternyata seperti ini. Lalu mungkin kalau pas itu contohnya kayak hal ini kayak kalau mau wawancara itu memang narasumbernya harus lebih dari 1, 2, 3 gitu, karena mungkin untuk penguatan informasi dari beritanya agar dilihat meyakinkan gitu loh. Atau mungkin boleh 1, 2, yang satunya ini mungkin orang yang lebih penting derajatnya gitu, kayak mungkin wali kota gitu kan, jadinya informasi yang diberikan itu lebih akurat gitu loh. Oke. Kalau materi yang kamu dapatkan di sekolah dan itu bisa bermanfaat di tempat PKL apa? Mungkin tentang naskah itu, dasar-dasar naskah dari mungkin lead, terus isinya mungkin, terus bagian wawancara yang mungkin ditaruh itu sebelah mana gitu, terus ada pergerakan movement kamera. Kalau di wartawan itu kan jarang kayak movement kamera panning gitu kan mungkin. Nah, hampir ya saya diajarkan kayak jangan terlalu pengambilan kamera itu jangan terlalu moving, jangan terlalu panning gitu. Rata-rata itu harus stand. Jadi kayak full gitu. Maksudnya ya stand gitu loh. Oke. Terus kalau yang kamu di sekolah nggak dikasih pelajaran itu, tapi di sana kamu dapat, dan itu kamu dapat bermanfaat bagi kamu, ada nggak? Sekolah mungkin. Sekolah sih nggak ada materi itu, tapi di sana kamu dapat materi itu. Mungkin itu sih tentang konten. Tentang konten kayak mungkin kita itu harus membuat konten yang harus mesti kayak buat konten 30 detik tapi itu mencakup semua informasi gitu. Dan itu bagaimana cara membuat konten itu agar terlihat nyaman. Kan masalahnya zaman sekarang kan audiens kan kayak malas gitu kan. Dan kita itu harus kayak memberikan konten yang mungkin menghibur dan mungkin dapat dipahami dalam waktu kurun 30 detik itu. Oke. Terus kalau 6 bulan kamu di sana, sekarang udah selesai, perasaanmu gimana? Senang, akhirnya selesai juga, atau wah udah selesai, padahal masih banyak yang ingin tak pelajari, atau apa yang dirasakan setelah selesai? Pertama sih puas ya,
Pas karena mungkin ada informasi baru dari beberapa wartawan profesional yang saya temui itu. Terus mungkin saya cukup penasaran lagi gitu tentang mungkin wartawan, mungkin pembuatan konten lagi itu. Soalnya saya kayaknya benar-benar cukup tertarik sama konten daripada liputan berita. Oh ya. Kalau di sana rata berapa konten yang kamu buat dalam sebulan? Dalam sebulan mungkin kalau seminggu mungkin hampir 2 sampai 3-5 konten. Itu pun fleksibel, kayak maksudnya semua hal yang di sana itu mungkin bisa jadi konten gitu. Iya. Jadi seminggu itu rata-rata 3 gitu ya? Nah ya bisa 3, 5 gitu. Jadi banyak ya, sebulan bisa 15 total atau 10 konten dalam sebulan mungkin. Iya. Oke, berarti banyak konten. Nah, di tujuanmu, harapanmu tadi mau berkembang, belajar lagi. Targetmu yang paling dekat apa? Maksudnya Targetmu setelah ini targetnya apa? Mungkin karena sekarang lagi masa-masanya UTBK, saya daftar itu, terus saya juga diberi kesempatan buat milih jurusan di UNS sama ISI gitu kan. Ya kalau insya Allah kalau keterima ya saya lanjutkan di sana gitu. Berarti mau lanjutkan studi dulu. Itu target terdekat. Kalau itu jika UTBK dan lain-lain ya itu berhasil diterima ya. Ya tapi jika kan tidak, plan B-nya apa? Plan B-nya kan ada itu. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Noves memberikan itu kesempatan bagi siswa yang tertarik untuk pergi ke Jepang. Nah, karena saya emang awalnya bukan. Karena memang saya awalnya itu masuk SMK itu ngincernya ada perhotelan gitu loh. Tapi karena broadcast, terus karena kepikiran saya juga suka foto, ya nggak apa-apa gitu. Jadi plan B saya kalau memang UTBK nggak bisa, ya udah ambil itu. Soalnya dari beberapa orang yang kasih saya masukan, ya memang kerja dulu sih. Jadi kerja dulu, ada pemasukan, bisa kuliah. Oke. Yang proses ke Jepang itu prosesnya udah berjalan? Ke depan maksudnya? Yang ke Jepang. Oh, itu baru berjalan, baru belum seleksi. Kan udah seleksi itu kan dari jadi kayak ada mungkin dalam 4 bulan itu kayak pelatihan dulu. Terus dari beberapa siswa itu dipilih 32 siswa, seleksi. Nah, nanti yang berangkat siapa gitu? 30 siswa yang 32. Yang berangkat 32? Ya, diseleksi nanti. Yang daftar? Yang daftar mungkin sekitar 52, 53. Berarti harus saing ya 1-1 lah ya, masih banyak peluang gitu. Iya. Oke, berarti plan B-mu masih cukup besar ya? Iya. Jadi plan A tidak cukup. Gimana seandainya jika terjadi justru plan B yang potensinya lebih tinggi daripada plan A? Mau persentase itu ternyata setelah berjalan beberapa minggu depan, yang plan B itu ternyata persentasenya lebih tinggi nih. Nah, yang plan B malah kayaknya 60%, 70% nih. Yang plan A kayaknya stuck. Gimana? Ya mungkin saya bakalan ambil itu karena mungkin ya saya cukup tertarik sama bahasa Jepang sama dunia kerja yang di sana gitu kan. Jadi nggak apa-apa, jadi saya kayak punya motivasi ke sana gitu loh. Oke, berarti nggak ada penyesalan ya? Nggak ada penyesalan. Dia nggak mungkin pilih plan B yang ngarang kayak mungkin ada yang daftar universitas yang nggak ada jurusannya itu minim mahasiswa gitu loh. Jadi nggak terlalu populer gitu. Ya kalau saya beli itu malah lebih beresiko lagi. Iya, kayak ngapain pilih jurusan lolos tapi nggak sesuai kata hati gitu loh, kayak percuma gitu. Plan B ini sesuai dengan apa yang kamu targetkan ya? Iya. Target jangka pendeknya ya? Oke, udah cukup, terima kasih. Silakan diisi absennya. Sudah? Ini tanda tangan. Silakan. Tanda tangannya Pak. Bentar dulu udah kamu ya. Iya. Oke, ini tutupnya mana? Ini di sini. Siapa yang saya panggil? Sudah, berikutnya Fuki, oke. Ya, makasih Pak. Sama kalau ketemu Indra, bilang Indra B1. Setelah Fuki langsung Indra ya. Oke. Tolong dicarikan Indra.
Ya, masuk. Ini layar di studio mati ya? Mati? Iya. Oh tadi belum nyala berarti? Iya. Jadi tadi mati berarti? Iya, benar benar. Habis mati lampu tadi? Iya. Oh. Iya. Agak mundur sedikit lagi. Lagi. Oke, kebaca nggak monitornya? Masih mati? Oh iya. Iya. Oh iya sih. Mati. Iya. Kursimu geseran ke sana dikit. Ke kanan? Ya. Oke. Pulpenmu namanya apa begitu? Pulpennya saya nggak ada namanya Pak Nugraha, tapi Apa? Ujian tuh hitam putih. Apa namanya? di grup ada. Program scrapbook Iya. ilustratif. Bukan.